memberikan masukan, pertanyaan, diskusi. Terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama, saya ingin membantah judul saudara ini. Tampaknya komparasinya tidak apple to apple. Modern dengan tradisional itu sudah beda genre pesantrennya. Yang satu berbasis kitab kuning, berorientasi kepada mungkin kalau mau disebut pengembangan kompetensi gramatikal, al-kifayah atau al-kafaah, an-nahwiyah, itu aslinya, dan yang satu lebih berorientasi kepada pengembangan kompetensi komunikatif ya, atau kemandirian komunikatif. Jadi hemat saya ini nggak bisa dibandingkan kalau saya, atau tanggapan saudara seperti apa? Karena pasti berbeda ini. Yang satu tradisional, yang satu modern. Harusnya sama-sama modern, tapi nanti studinya bukan komparatif semata, tapi harus evaluatif ya. Jadi dirasah aku ini ya, mengevaluasi ya kalau mau jadi. Tapi nggak tahu ada tanggapan dari saudara dulu terhadap judul ini atau topik. Maka yang dibandingkan itu dua pesantren yang hemat saya sudah berbeda dari awal dari sebelumnya. Walaupun saudara tadi mengatakan di dua pesantren ini menggunakan matkul itisol, saya tidak terlalu yakin si tiga menggunakan itu. Atau mungkin diklarifikasi dulu buku bahasa Arab apa yang dipakai di Asidikiyah dan di Darul Najah. Kalau Darul Najah kan masih anak cucunya dokter, ya. Biasanya menggunakan dulu sulur. Kalau di sana pakai itu juga. Kemarin saya komunikasi sama guru Pak Iksan di Darul Najah itu pas ada. Kalau untuk SMP mereka menggunakan seluruh, tapi kalau sudah SMA. Yang di mana? Enggak, yang di sana yang di di Asidikiyah. Kalau untuk formalnya mereka masih menggunakan buku yang sama dari Kementerian Agama sama. Saudara bisa memastikan keduanya menggunakan matkul itisol itu dari ciri-ciri apanya yang bisa saudara pertanggungjawabkan? Takutnya beda ya? Iya, kemarin secara ini tujuan pembelajaran juga yang dicantumkan dalam visi misi pondok ya. PKI kan ingin memiliki kompetensi komunikatif secara bahasa global yang dari bahasa Arab. Dalam penerapannya memang di Asidikiyah, saya kemarin ngobrol panjang juga secara strategis saja yang membedakan mereka itu. Kalau di Asidikiyah mereka ada pekan bahasanya, kemudian ada semacam acara-acara perayaan. Itu ekstra, kegiatan ekstranya. Kalau di dalam kelas sendiri seperti apa? Ini kan pembelajaran yang dimaksud di sini ada pembelajaran yang terstruktur ya, sesuai dengan kurikulumnya kan gitu kan. Kalau dalam kelasnya kemarin saya tanya-tanya gurunya, mereka punya didorong untuk menghafal apa, kemudian diajar untuk menggunakan kalimat uslub yang bisa digunakan dalam saat itu. Ada kebijakan ya di mana di Asidikiyah itu bahwa guru dan guru bahasa Arab dan santri itu misalnya harus berbicara sehari-hari dalam interaksi sosial itu menggunakan bahasa Arab. Ada kebijakannya begitu. Ada. Saya bicara sama dua bahasa yang lain. Mereka itu ketika dalam satu minggu ada 3 kali bahasa, kalau tidak menggunakan bahasa Arab. Tapi kitab kuning gimana di sana? Nah, kitab kuning tetap belajar. Kalau di pesantren tradisional biasanya lebih banyak menggunakan kurikulum yang sudah dianggap standar ala mereka. Misalnya bahasa Arab itu ya kalau dari segi gramatikanya dimulai dari jurumiyah, ibriti gitu, kemudian pada level paling tinggi nanti alfiah kan ya. Nggak tahu itu seperti apa. Kalau yang biasanya begitu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua ini terkait dengan nomenklatur ya, al-madkhal al-ittisali. Al-madkhal al-ittisali itu munculnya di tahun 70-an 80-an. Belakangan itu sudah direvisi dan ditingkatkan menjadi at-thariqah. At-thariqah tapi namanya tidak ittisali lagi, at-thariqah at-tawasuliyah. Jadi metode komunikatif.
Kenapa saudara masih menggunakan istilah pendekatan? Karena pendekatan itu biasanya lebih berkaitan dengan filosofi dan pemikiran atau asumsi dasar yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa, sedangkan metode itu lebih merupakan